iya. Nanti lagi di mana itu katanya tadi balasan. Oh itu kalau Kang Saif yang menyaksikan langsung dia Kang ya. Ya, bahkan lurah kadesnya dapat bagian sekian-sekian itu curhat juga ke Kang Saifi. Iya, dia dapat 100 juta. 100 berapa gitu. Nah, jadi kalau saya ini loh berarti yang soal ini tadi apa namanya yang pengurukan tadi itu harusnya itu sekarang ini yang fokus ya Kang ya. Ya, karena kenapa tujuan kita kan menghentikan PIK. Memang bedanya PIK pagar laut dengan sama uruk apa Kang? Bedanya urgensinya. Kita akan kesulitan mengungkap siapa pemiliknya. Mohon maaf saya tidak ngeremehin kepolisian. Jenderal bintang 3 tidak akan bisa menembus yang pagar laut itu. Yang pagar laut. Karena semuanya sudah tersistem. Nah, kalau pengurukan sungai mau lari kemana? Jelas-jelasan PIK yang melakukan gitu loh. Nah, tujuan kita kan adalah menghentikan PIK. Nah, kalau yang dibahas terus-menerusan adalah pagar laut, mafia besarnya nggak kena, mafia kecilnya nggak kena juga, percuma. Jangankan menangkap mafia besarnya, mafia bawahnya aja nggak sanggup polisi menangkap. Ya. Oh, berarti memang pagar laut segala macam itu mah tambah-tambahan aja ya. Nelayan. Utamanya itu di pengurukan itu ya Kang ya. Proyek PIK 2 nih. Semua penting bagi kita untuk menyuarakan. Cuma maksudnya kita ini ingin sedang mengungkap siapa pelaku pelanggaran ini. Gitu. Sungai diuruk itu kan pelanggaran. Nah, wis fokus ke situ. Itu mah sudah jelas-jelasan perbuatan PIK gitu loh. Ya. Bukannya nggak baik ngebahas pagar kan sudah dibahas berkali-kali. Bahkan sekarang jujur sih saya keberatan dengan judul-judul pemberitaan bahwa itu pagar misterius, karena kalaupun ke atasnya kita sulit mengungkap, minimal pagar yang di bawah kan gampang mencari pelakunya siapa yang di bawah. Tapi kan nyatanya ya level mantan kades saja polisi tidak berani menindaki kok. Masa kemarin waktu saya ngobrol sama anggota Polres katanya disuruh lapor. Iki piye seorang polisi nggak ngerti hukum apa menganggap kita bodoh hukum kok. Ini bukan delik aduan yang membutuhkan laporan. Tapi kan saya malas juga berdebat dengan anggota kepolisian. Ya udah Kang Masa lapor gue kok lapor dalam hati aja. Emangnya ini delik aduan? Emangnya ini persoalan saya ditonjok atau ditabok orang gitu? Loh ini tinggal ngeringkus kok kepolisian. Mestinya temuan ya Kang ya. Mestinya polisi itu nanya ke kita itu, Kang, ada nggak barang buktinya biar kami bisa ngeringkus? Itu baru tepat pertanyaannya kan. Nah ini kok disuruh laporan. Dan kita disuruh masuk ke sebuah sistem embrut kalau saya katakan lah ya. Lapor nanti kita kehabisan waktu di situ. Sorry Bapak polisi, kita nggak bodoh-bodoh amat tolong orang kampung. Jadi ada pengurukan di empang dan di sungai yang jelas-jelasan melanggar hukum dan itu dilakukan oleh PIK 2. Nah, adapun misalnya kades terlibat atau tidak terlibat, misalnya kades dalam hal ini kades Kronjo, nah itu saya kan belum berstatement. Yang jelas ada tanah bengkok diuruk. Di Moncong ada sungai yang diuruk lebih dari 2 km, sungai selebar 30 meteran. Nah, apakah ini perbuatan kades? Saya tidak berbicara itu. Yang jelas sungai diuruk dilakukan oleh Agung Sidayu Group. Sepanjang 2 kilo dengan lebar sungai itu 30 meter. Kalau untuk empang itu belum tahu jumlah pastinya berapa empang yang diuruk itu. Ada puluhan, ratusan atau kalau empang belum ya. Baru sawah-sawah ya, sawah-sawah. Karena kan ini empang-empang ini masih banyak yang belum dibayar ya. Jadi masih baru proses lah ya. Sehingga empang belum banyak yang diuruk. Yang jelas sawah-sawah itu pun hanya baru jalan ya menuju pengurukan. Yang sekarang luas diuruk adalah justru sungai. Bacaan warga, dugaan warga, sungai diuruk ini agar empang tidak jadi produktif, lalu akhirnya dijual dengan cara murah. Menurut warga setempat kan gitu. Dan itu pernah disampaikan berarti oleh warga. yang di pinggir jalan itu kan yang di Kronjo itu ya? Iya. Masuk itu. Nah, itu baru masuk dalam itu. 2 kilo itu ke sana. Sawah itu. Tapi bukan itu sungainya. Bukan, itu masih sawah itu serut. Baru mentok sekitar 2 kilo nanti ditemukan sungai. Ada sungai. Di sebelah sana udah diuruk sungai itu. Sudah diuruk. Yang empang itu belum diuruk. Baru belum ya? Belum ya, belum diuruk. Empang belum. Ya, itu sering saya lihat itu PIK itu ya. Itu PIK itu jelas. Boleh masuk apa Kang?
Saya masuk dari Empang, dari jalan ngoyok-ngoyok. Saya nggak pernah masuk dari situ karena kan jalannya lebih berlumpur di situ musim hujan. Sama juga ini penjagaannya ketat itu. Penjagaannya ketat. Ya lagi Saya ada. kan sering lewat situ tuh. Kalau kita nggak, aduh, itu lagi kuat kali ini mau bilang. Kalau kita memang nggak sibuk ngelayanin apa ya, nggak nyari informasi ke sebut saja jongos lah ya. Malas karena nggak ada ujungnya juga gitu. Mending kita fokus ke titik persoalannya. Jadi kita kemarin bersama warga masuk dari Perempangan sampai ngoyor-ngoyor, kita lah ada itu di labnya. Sampai ngoyor-ngoyor, sampailah menemukan sungai sepanjang itu yang diuruk. Nah setelah kejadian ribut itu barulah ada sungai yang dibongkar sekitar 2 meter lebarnya, diaktifin lagi. Jadi inilah kekejaman Agung Sedayu Group dan seluruh jongos-jongosnya ini, seolah-olah menganggap rakyat ini benar-benar bodoh, menganggap seperti anak kecil, ribut baru dibongkar sungainya 2 meter selebar gitu. Sungai yang diuruk itu 20 meter. Setelah diributin sekarang dibongkarlah sekitar 2 meter. Jadi nganggapnya kayak anak kecil gitu, dikasih permen diem. Tapi ya wajar sih, Agung Sedayu Group sewenang-wenang itu wajar. Karena merasa mereka sudah membeli banyak jongos, wajar. Makanya yang bikin ini kan pro kontra di masyarakatnya ya. Kan di situ kan ada yang pro dan kontra kan di masyarakat, yang ya kayak contoh kayak kemarin jam 30 km ya. Itu kan pro dan kontra kan. Ada yang bilang ini swadaya masyarakat dan yang lain-lain gitu kan. Nah itu. Nah pro kontra ini siapa nih? Yang pro kontra? Pagar di laut, pagar laut di pagar, sampai keberadaan PIK 2 ini. Iya, yang pro ini siapa? Atas nama masyarakat. Saya kira begitu. Kalau kita membuat komparasi masyarakat tuh dengan masyarakat, baru berbicaranya pro kontra. Kalau masyarakat dengan jongos ya jangan dikomparasi gitu. Jadi kalau bicarakan begini, seluruh rakyat warga kontra. Yang pro itu jongos-jongos gitu loh, oknum pejabat gitu, orang-orang yang terima duit. Jadi kan biar komparasi itu apple to apple gitu. Kira-kira begitu. Saya lagi mau mencari pertama ini. Nggak berapa live di situ? Ya lumayan lah. Di sini 330. Cepet. Ya, jadi emang yang buat masyarakat tuh kesel sama PIK 2 itu karena itu bangun perumahan itu Pak ya, Bang. Ya, yang jelas kita tidak berbicara apa yang akan dibangun. Sekarang ini sudah tidak menghargai Indonesia sebagai sebuah negara. Yang sekarang terjadi ini kezaliman dan penindasan. Kami sebagai bangsa Indonesia merasa tidak dihargai oleh Agung Sedayu Group. Makanya sekali lagi saya sampaikan, kalau tentang laut dipagar, sungai diuruk, bicaranya masih dampak kerugian, maka ini sama saja memperkecil sesuatu yang besar. Karena ini tentang kedaulatan, ini ancaman NKRI. Lalu kita berbicara kerugian nelayan. Nanti bagaimana kalau mereka berapa? Data berapa nelayannya yang dirugikan, tinggal diganti. Ya sekarang kan ada isu per kilometer pagar laut mau diganti dengan 18 juta. Lalu katanya KKP dan lain sebagainya, kepolisian tidak tahu menahu siapa pelakunya, tapi ada ganti rugi. Emangnya yang ganti rugi siapa? Kalau boleh saya katakan begini, saudara, pelakunya misterius, belum tertangkap, tapi ada ganti rugi. Mau dipakai uang APBD, APBN, nggak mau kita. Benar-benar. Ya aneh. Berarti kan Logikanya gitu kan. iya, katanya isunya akan ada ganti rugi. Ganti rugi berarti pelakunya sudah ketemu. Makanya jujur, waktu diwawancarai pihak TV One kan saya sampaikan itu. Waktu saya diwawancara TV One, yang saya harapkan itu jangan dulu cabut itu pagar, tapi cari pelakunya, suruh nyabutin lagi. Soalnya saya kesinggung kalau TNI kami nyabutin pagar itu, jujur saya masih kesinggung. Mestinya cari dulu pelakunya, jangan pada main mata, suruh pelakunya nyabutin dulu. Habis dicabutin masukin ke penjara. Kan begitu. Itu namanya bangsa yang berdaulat. Ya toh? Jadi buat Agung Sedayu Group, jangan terlalu jumawa kalian merasa sudah bisa membayar ribuan jongos. Masih ada jutaan mahesa di Banten. Cocok. Jadi tolong kerjasamanya dari pihak media juga, bahwa ini tentang kedaulatan gitu. Jadi fokus pembahasannya kedaulatan. Apalagi pertanyaannya? Kedaulatan negara apa menurut Kang yang diiniin sama
pertanyaan keren ini. Ya Kang. Kedaulatan apa? Yang dibeli ataupun yang dilakukan semena-mena oleh Agung Sedayu ini Kang. Oke. Ini mereka ini melanggar kedaulatan. Kedaulatan apa yang dilanggar itu? Kedaulatan apa? Pagar laut dicabut, sekarang dicabut, dirusak, itu membuktikan bahwa itu pelanggaran hukum. Saat itu jelas pelanggaran hukum dan aparat tidak bertindak, itu kan bukti bahwa negara ini aparat tidak punya kedaulatan. Itu kan yang dilanggar namanya. Makanya sering saya sampaikan, saya tidak melihat itu bambu, tapi yang saya lihat adalah ancaman dan penjajahan. Kalau rakyat masih melihat itu bambu, berarti dia belum, jiwa kenegaraannya belum timbul di hatinya. Saya tidak memandang itu bambu, sekali lagi, tapi itu adalah serangan kepada kedaulatan NKRI. Memang ini menurut analis Kang Esa ini, mereka membuat apa sih di PIK 2 itu? Nah, yang nggak tahu ya mereka, karena kan belum terjadi ini. Yang jelas seperti yang kita lihat yang sudah kan itu perumahan-perumahan elit. Sekarang gini saudara, kalau laut sesuai agenda mereka, kalau laut diitari semua begitu, apa jaminan tidak ada narkoba dan senjata masuk dari luar? Ini dari dulu teknik berperang begini, pesisir dulu yang dikuasai, habis itu yang di tengah nggak bisa berdaya. Sampai sudah lihat sampai dari media, sudah dengar belum warga negara asing Cina masuk ke Banten, Lebak, udah kan? Nah, kenapa ada warga negara asing Cina masuk ke Banten? Karena ada titik di mana tidak bisa dipercayakan oleh bangsa Indonesia. Nanti kalau dipekerjakan oleh orang Indonesia, nanti akan terbongkar. Ini penjajahan. Ini lebih dari pagar laut, ini lebih dari reklamasi, ini sudah benar-benar penjajahan. Jadi ketika mereka menguasai laut itu, mereka dengan mudah mau kemana? Negara dalam negara itu Kang. Iya. Makanya ada waktu itu kan saya di hadapan anggota Polri, TNI waktu orasi, apa jaminan tidak adanya narkoba senjata masuk ke Banten? Untuk menghancurin Banten gampang, setahun 1 ton aja itu narkoba. Rusaklah rakyat Banten. Makanya izin Kang, karena saya juga mempunyai data nih, cuman kan belum spesifik gitu. Makanya kita nanti turun-turun ke ini. Artinya itu untuk tahap 1 per 13 Januari 2025 ya kan? Harga tetap normal. Harga apa ini? Iya, harga yang 30.000 per meter. SHM itu. Makanya itu kan ada beberapa desa kan. Makanya ini yang sudah. Iya per 13 Januari iya. Yang sudah dibeli. Yang sudah di blok-blok gitu kan. Udah dibayar atau lagi proses? Lagi proses. 30.000. Iya. SHM-nya kan 48.000. Nah, saya juga kurang paham karena saya juga itu juga dapat informasinya dari. Saya tahu SHM 48.000 itu dari Intel Polda. Memang Intel Polda kan lagi sedang menelusuri kok bisa dari 103.000 jadi 40.000. Bahkan beberapa bukti diperlihatkan oleh Intel Polda. Nah, berarti desa ini kan ada pemain lagi kalau harga 30.000. Kalau dari 48.000 ke 30.000 kan berarti ada pemain lagi. Nah, itu loh. Makanya saya bilang, apakah polisi mampu menindaki tegas? Karena orang polisi tahu. Semua tahu, tapi kenapa mereka belum bergerak? Halo Bapak polisi. NJOP-nya 48.000. Saya tahu ada surat itu NJOP 103.000 lalu menjadi 48.000. Bahkan yang ngomong itu seorang intel dari Polda. Kan nggak mungkin Kang Maesa dari 103.000 kok malah semakin turun. Berarti ada permainan ini. Lah ya yang ngomong intel polisi bawahnya nih gitu kan. Sorry Pak Intel saya bocorin. Jadi sekarang ini dilema semua. Polisi yang jujur pun tidak berdaya. Jadi kalau masih membicarakan pagar, fokus kepada Mahyaya gitu, karena kita punya buktinya gitu. Kalau yang lain kan masih ambigu lah ya. Kalau di Tanara Mahyaya itu jelas gitu. Nanti saya kirimin ya bukti-buktinya tentang surat penghentian demo. Siap. Saksinya ada. Betul. Ya nyatanya Mahyaya aja nggak ditangkap. Apalagi ke atas. Hanya sekarang saya ajak rekan-rekan dari media juga
tolong fokus ke pembahasan di Muncung tuh. Nah kalau pengen data detail, Makanya itu kan akan ada aksi kan di Muncung itu tanggal 1. Tanggal 1. Cuma saya tidak mau ikut dan terlibat karena itu jumlah besar. Yang jelas saya tidak pernah demo karena saya lebih suka turun itu investigasi ya, nyari. Iya. Kalau demo-demo saya kurang begitu tertarik karena khawatir ada penyusup dari luar bikin keributan. Nah itu yang saya tidak suka. Saya ingin perjuangan ini clear. Ya, maksudnya investigasi sendiri gitu kan, dari Kang Mahesa sendiri kan. Nah kalau dari media misalnya ingin investigasi, butuh pengawalan, saya suka turun tuh lebih mengawal. Nanti Kang kalau misalnya bawa alat drone lah ya, Kang bisa nggak ngawal saya? Saya lebih suka. Ketimbang saya dengan puluhan ribu orang yang kitanya nggak kenal siapa, itu saya malah tidak terlalu tertarik ya. Makanya pihak panitia juga menghubungin. Oh berarti berseberangan. Saya bilang kita tidak berseberangan, beda jalan, itu tidak berseberangan. Silakan apapun kegiatan yang menolak PIK saya dukung. Cuma nggak harus saya semua terlibat di semua bidang kan gitu. Saya nggak harus terlibat dan saya nggak mau mengambil resiko lah. Tapi kalau dari media misalnya ingin investigasi, bawa drone, biar jelas nih ngeliput sungai. Iya. Karena kita nggak punya alat. Kalau saya punya drone, mas saya sendiri yang ngambil bagaimana sungai diuruk, tanah bengkok diuruk, hutan mangrove dibabat. Enak kalau kita punya drone mah. Sampean kan ada fasilitasnya. Insya Allah lah, nanti kita komunikasi ke depannya. Soalnya saya juga baru pertama sih terjun tadi itu sama ketua dewan tadi, wakil ketua dewan. Jadi juga, tapi cuma sebatas menarak doang gitu kan. Sampean kadernya Pak Andrasoni? Bukan. Cuman Pak Andrasoni sering main ke kantor. Ya soalnya kan harapan saya ke Pak Andrasoni memang belum ada kritikan apa-apa karena kan belum menjabat ya. Cuma saya berharap kayak Pak Kang Deddy Mulyadi kan sudah bersuara walaupun dilantik. Iya. Tapi harapannya masih tidak apa-apa lah Pak Andrasoni belum berbuat apa-apa, tapi tolong jadi perhatian lah nanti. Karena ini kan wilayah Banten. Karena kita selalu berbicara kedaulatan, ancaman kedaulatan ya. Tapi sadar nggak sih kalau kinerja pejabat dan kepolisian tidak jujur, kan sama berpotensi macam kedaulatan juga. Dari mana? Nah saat rakyat tidak percaya penegakan hukum, pejabat, gimana? Bukan tragedi 98 lagi, jauh lebih besar loh. Dari Mei 98 loh kejadian ini nanti. Ketika masyarakat tidak kepercayaan terhadap pemerintah kan gitu. Pemerintah gitu kan. Sering kita sampaikan Kak, untungnya rakyat, terutama saya lah, itu masih percaya sama Pak Prabowo, percaya sama kementerian, percaya sama TNI. Nah kalau sampai 3 ini kita nggak percaya, udah kita nggak punya alasan untuk mempertahankan NKRI. Iya itu, karena memang tamengnya kan mereka ya. Lah ya masa Rakyat sekarang? ini kan tamengnya mereka gitu. Iya, masa sekarang rakyat diintimidasi oleh oknum-oknum pejabat dan oknum aparat cuma jadi penonton gitu loh. Ini kan. Makanya balik lagi saya ulangi. Kemarin Intel Polres meminta saya buat LP. Ya emang ini delik aduan. Mau tinggal ringkus doang kok.